Gue bisa katanya belum rampung. Iya, kemarin. Beramat ini. Apa lagi? Kebanyakan Ini saya gitu. Boleh dari dimulai presentasi ya maksimal 7 menit. Jadi langsung aja pendahuluan terus langsung ke hasil dan kesimpulan. selain ini belum nyambung ya Bu tadi. Goyang-goyang tadi memang kok. Udah nih, bisa ini. Sama kok. Oh iya. Optimalisasi jangka produksi. Ini ruang berapa ini Bu? Di sini sana nggak ada. Nggak bisa. Rambutnya ada Bu. Nggak pakai remote. Nggak Ini bisa. permintaan kunci aksesnya harus dipasang dulu. Iya Mbak. Tadi yang nyambung tuh 420 21 tadi. 21 kan. Tapi aku di atas kok. Coba kalau pakai ini. Pakai sistem aja. Skin. Display. Pakai multiple. Iya 41.
Mulai ya Pak. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Ahmad Bayu Samudra untuk memaparkan hasil penelitian saya mengenai optimalisasi zakat profesi pada aparatur sipil negara sebagai instrumen distribusi pendapatan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten dengan analisis SWOT. Dan penelitian ini dilatar belakangi oleh penelitian Jeffler, di mana mengungkapkan bahwa pengenaan zakat sebesar 2,5% pada kelas menengah ke atas dapat menurunkan rasio Gini atau ketimpangan secara signifikan, yakni sebesar 0,22. Dan dia pun mengatakan bahwa zakat ini memiliki hukum distribusi kekayaan, di mana dapat mengurangi kekayaan yang terkonsentrasi pada kelas menengah ke atas, di mana hal tersebut akan membantu kalangan menengah ke bawah sehingga kemudian terbentuk distribusi kekayaan yang normal. Dan fokus penelitian ini adalah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten, di mana masalah yang ditemukan yaitu adanya ketimpangan antara potensi dan realisasi zakat, terutama zakat profesi, di mana potensi zakat profesi sendiri itu sebesar 105 miliar, sementara saat ini baru terrealisasikan secara keseluruhannya meliputi zakat penghasilan perusahaan pertanian dan peternakan itu hanya sebesar 25 miliar. Lalu penelitian ini mencakup identifikasi masalah, di mana pertama yaitu bagaimana pengelolaan zakat profesi di Basnas Provinsi Banten, kedua evaluasi internal dan eksternal, dan ketiga yaitu alternatif strategi yang dapat dirumuskan untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan kinerja Basnas. Lalu hasil dan pembahasan untuk Basnas sendiri itu pengumpulannya untuk zakat profesi itu melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme sistem payroll atau pemotongan langsung dari gaji, dan mekanisme sukarela, di mana ASN yang belum terpotong gajinya bisa secara sukarela untuk menyetorkan zakat profesi secara mandiri ke Basnas. Dan untuk pendistribusiannya dan pendayagunaannya, Basnas sendiri memiliki 5 bidang, yakni ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, dan advokasi. Untuk programnya ini biasanya mereka mereplikasi program dari Basnas pusat, seperti ekonomi kayak Kampung Basnas Berdaya, Zmart, Chicken, terus program Satu Keluarga Satu Sarjana, santunan untuk lanjut usia, dan memfasilitasi lembaga pendidikan keagamaan. Untuk realisasi pengumpulannya dari 5 tahun terakhir, yaitu 2020 sampai 2024, Basnas sendiri mengalami kenaikan dari yang awalnya 2020 itu hanya sebesar 19 miliar, dan pada tahun 2024 dan pada tahun 2023 mencapai titik tertinggi, ini 25 miliar. Sementara untuk pendistribusiannya pun tidak berbeda jauh, yakni pada tahun 2020 itu sebesar 18 miliar dan puncaknya 2024 24 miliar. Di mana ini berarti kinerja Basnas sangat baik atau optimal dalam sisi
pengumpulan dan pendistribusiannya. Lalu untuk internal dan eksternal, evaluasinya melalui wawancara langsung kepada pihak Basnas sendiri, di mana terdapat 6 kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang, di mana kekuatannya yaitu seperti jaringan yang UPZ yang luas, kelengkapan saluran pembayaran digital, laporan keuangan yang diaudit dengan predikat WTP atau wajar tanpa pengecualian, lalu program pemberdayaan yang inovatif, amil zakat yang tersertifikasi, lembaga independen dengan legitimasi hukum yang kuat. Lalu untuk kelemahannya didapat dari Muzaki dan dari wawancara Basnas itu sendiri. Seperti kebanyakan Basnas mengeluhkan bahwa jumlah amil itu terbatas dan struktur organisasi tidak paten atau tidak sesuai dengan SK yang dari pusat. Lalu anggaran operasional yang belum mencukupi untuk kebutuhan 1 tahun yang menyebabkan keterbatasan ruang kerja, fasilitas pendukung. Lalu untuk dari sisi Muzaki sendiri ada layanan dan administrasi distribusi zakat yang belum bisa dilakukan secara digital dan sosialisasi zakat yang belum merata ke seluruh provinsi Banten. Sementara untuk analisis eksternalnya sendiri, Basnas sendiri memiliki peluang yaitu potensinya yang besar. Lalu di Banten sendiri ada ribuan perusahaan yang belum memiliki UPZ, dan dengan maraknya tren dan efektivitas pemanfaatan media sosial, literasi masyarakat otomatis akan meningkat. Selain itu, peluang kemitraan strategis dengan pemerintah, BUMN, kementerian dan lembaga internasional lainnya. Lalu peluang selanjutnya itu peluang pendanaan operasional dari mitra eksternal. Sehingga dari sini Basnas bisa memanfaatkan dana yang ada untuk operasional Basnas sendiri. Lalu ada ancamannya yaitu kesulitan dalam menjalin kemitraan dengan perusahaan atau korporasi karena membutuhkan pihak ketiga yaitu Dinas Ketenagakerjaan. Lalu ada cepat menyebarnya isu negatif sehingga menurunkan kredibilitas Basnas. Lalu ada kontroversi terkait zakat profesi di masyarakat, apakah perlu diterapkan atau tidak. Lalu potensi inkonsistensi kebijakan antara pusat dan daerah, di mana mungkin aja Basnas dan pemerintah tidak sejalan dalam suatu kebijakan. Lalu pasar tenaga kerja yang kompetitif sehingga menyebabkan turnover karyawan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap peran Basnas. Lalu dalam matriks internal dan eksternal dirumuskan bahwa melalui total skor internal dan eksternal didapatkan bahwa saat ini Basnas berada pada posisi sel kedua atau growth, yang dimana konsentrasi melalui integrasi horizontal atau berada pada fase pertumbuhan. Lalu kemudian dirumuskan matriks Stokes atau matriks SWOT, di mana strategi untuk memanfaatkan peluang untuk strategi kekuatan dan peluangnya yaitu meningkatkan komunikasi dengan pemerintah daerah, memperluas jaringan OPZ, mengkampanyekan zakat digital via QRIS, e-wallet dan sebagainya. Lalu mengembangkan program pemberdayaan unggulan dan memanfaatkan reputasi seperti
audit OTP dan sertifikasi ISO. Dan untuk strategi kelemahan untuk mengatasi kelemahan untuk mencapai peluang yaitu pemberdayaan relawan dan otomasi administrasi digital, sistem distribusi dan laporan digital zakat dengan fintech atau bank, kombinasi sosialisasi secara offline maupun online, dan restrukturisasi organisasi dan penguatan tata kelola. Lalu yang terakhir, kolaborasi penggunaan fasilitas mitra untuk mengatasi keterbatasan ruang kerja. Untuk strategi kekuatan untuk mengatasi ancaman, ada klarifikasi cepat via saluran resmi, harmonisasi regulasi dan koordinasi rutin dengan pemerintah pusat dan daerah, pelatihan dan pengembangan karir staf, lalu publikasi hasil program untuk tarik kemitraan korporasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sementara untuk mengatasi strategi defensifnya yaitu melanjutkan program prioritas yang sudah berjalan sembari melakukan perbaikan, pengendalian biaya dan efisiensi operasional berbasis data, memprioritaskan aman syar'i, regulasi dan NKRI, dan fokus pada inti dan penjadwalan intensif. Dan strategi yang ada di analisis SWOT cukup bayar ya. Ya, Bayu, duduk boleh ya. Bayu, ini judulnya optimalisasi zakat profesi pada aparatus sipil negara sebagai instrumen distribusi pendapatan oleh badan naungan zakat. Kalau jumlah ASN-nya sendiri, ya ASN Muslim berarti kan di Provinsi Banten ada berapa, Bayu? Kalau jumlah ASN-nya sendiri untuk pusat itu kalau nggak salah 3.000, untuk daerah 2.000. Di Banten. Pusat itu maksudnya di mana? Pusat itu yang di bawah kementerian itu, sama di bawah dinas pendidikan. Tapi di Banten ya. Iya. Ini kenapa pilih zakat profesinya? Kalau yang dapat zakat profesi itu apakah hanya ASN saja atau ada profesi lain? Dan kenapa yang dipilihnya ini hanya ASN saja di sana? Kalau untuk zakat profesi itu sendiri banyak, misalkan dari profesi advokat, profesi di Kementerian BUMN gitu. Tapi untuk pemilihan zakat profesi untuk ASN sendiri karena agar memfokuskan penelitian pertama, kemudian potensinya tadi Bu yang besar untuk zakat profesi sendiri yang untuk ASN, PNS dan BPK. Ya, kalau saya lihat di rumusan masalah ya, nomor 1 kan bagaimana proses pengelolaan zakat profesi. Dari dapat tadi sekitar 5.000, berarti total yang ASN 70.000. Hah? 70.000. 70.000 ASN. Iya. Di Banten. 70.000. Iya. Yang sudah membayar zakat ke Basnas berapa? Untuk itu Kan nggak semua ASN kayak saya, ibu bayar ke Basnas nggak? Untuk zakat nggak. Nah itu mengidentifikasi berapa orang ASN yang ke Basnas itu, berapa bisa nggak? Untuk itu ada datanya? belum ada datanya itu. Ya karena dari total 70.000 itu mungkin yang ke Basnas hanya 500 Iya. gitu ya, karena saya sendiri juga nggak ke Basnas gitu. Seharusnya ada datanya di Basnas kan yang ASN berapa? Yang ASN mungkin, cuman kalau untuk yang membayar sendiri belum. Ya ASN yang bayar Iya. Kan ASN dulu. Iya. Soalnya kayak di dinas pendidikan sendiri ada yang udah membayar, ada yang belum atau sudah membayar tapi secara sukarela gitu. Kalau yang ke Basnas berapa orang yang bayar zakat profesi ke Basnas Banten? Itu belum ada Bu. Data itunya nggak ada. Nggak diminta kemarin ke Basnas? Sempat diminta, cuman
mereka nggak nggak ngasih. Kalau di pasar memang nggak Karena ada datanya. dari yang dipublikasikan itu sendiri zakat profesi via UPZ gitu. Jadi tiap Kayak di sini mungkin ya di UI Bu, kan kita ke Basnas juga. Ya, payroll tapi nggak ada kewajibannya. Iya, Jadi iya di nggak ada. Basnas juga iya. Ya nggak ada datanya. Nggak Ya ada. jadi memang Kalau di kita ada datanya. ya kalau kita kan ada Ada OPZ, kan? OPZ-nya. Nah memang seharusnya itu di Basnas punya ada mungkin tapi nggak ngasih gitu atau bisa jadi karena nggak ada datanya juga Bu. ya. Tapi bukan zakat kalau di sini. Kalau saya sendiri infak bukan zakat, Iya. karena zakat ada punya. Iya. Kalau ini kan lebih ke zakat profesi Iya. ya. Nah terus yang nomor itu nomor 1 kan berarti ini memang idealnya ketika kita akan membahas pengelolaan zakat profesi kita tahu berapa jumlah dana zakat profesinya, ada nggak datanya? Untuk Berapa itu besarnya? Misalnya yang katakanlah dari potensi ada ASN 1.000 misalnya ya, dari 1.000 itu misalnya potensinya 2 miliar misalnya ya, tapi yang terkumpulnya misalnya hanya 200 juta, berarti kan itu hanya 10%-nya. Ada nggak data itunya? kalau untuk realisasi dan target itu ada di laporan keuangannya. Cuman kalau untuk spesifik zakat profesi itu nggak ada. Biasanya kalau kata dari pihak Basnas pusat sendiri itu digabungkan sama zakat via UPZ atau perorangan. Oh, jadi gimana tuh kalau misalnya lapor ada digabungkan? Ini kan tujuannya untuk mengoptimalisasi zakat profesi, sedangkan kita nggak tahu berapa realisasi zakat profesi yang terkumpul ya. Karena di sini di nomor 3 itu kan ada bagi itu tujuannya strategi kebijakan dan operasional apa yang dapat dirumuskan untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan kinerja Basnas dalam pengelolaan zakat profesi. Memang idealnya ketika kita ini kan berarti memberikan saran gitu ya. Kita punya datanya gitu. Kenapa harus dioptimalkan? Karena dari potensi segini realisasinya sekian misalnya ya. Itu. Tapi ini memang sebaiknya memang ditambahkan data yang mendukung berapa potensinya dan realisasinya ya untuk sampai ke judul optimalisasi ini. Nah kemudian yang selanjutnya ini tebal banget Bayu ya, saya nggak sempat baca semua. Tapi tadi sudah disampaikan tantangan dan peluang. Ada kuesionernya juga. Berapa orang ini? 5 orang yang jadi respondennya. Kuesionernya. Kalau kuesioner total 11, untuk wawancara 12. Kalau dari situ 5 orang apa? 5 orang itu ASN yang digunakan untuk mengisi kuesioner bobot dan rating. Oh beda itu. Itu beda. Sampel. Itu udah termasuk itu. Jadi 23 Iya, itu 12 yang isi Wawancara. 11 yang isi kuesioner. Itu semuanya yang bayarnya ke Basnas. Itu nggak ada, bahkan ada yang P3K yang belum membayar zakat profesi. Jadi berusaha ngambil data keseluruhan yang belum dan juga banyak sekali langsung aja nah, kamu kan termasuk di sini ada ASN-nya dari akademik 2 orang. Hubungannya apa sih itu dengan judul ini? ada matriks di SPM yang digunakan untuk merumuskan prioritas alternatif strategi. Nah, jadi di sana hubungan dengan yang di judul nah ini. ya untuk istilahnya cross checknya Bu, cross check untuk Untuk penentuan strategi tadi. iya tadi. yang mana yang paling terbaik gitu, itu melalui materi SPM. Soalnya dari kok ngapain ada akademisi di sini? Nggak ada judul akademisi. Terus tadi kan judulnya pada aparatur ASN. Jadi memang harusnya yang dijadikan sampel tuh ASN yang sudah bayar zakat di Basnas Banten. Tuh. Kalau itu Ada fair. Jadi bukan orang-orang lain yang ditanyakan, sedangkan yang berarti kan optimalisasi zakat profesi pada ASN.
dulu soalnya ada yang udah, ada yang belum, cuman yang belumnya ini saya berusaha untuk Nah, mencari berarti nggak alasannya ASN. gitu Bu. Tapi nggak ASN semua juga kan yang diteliti kan? ASN Semuanya, 23 Iya, itu ASN. 23 enggak, karena itu kan mencakup mustahiknya Bu. Jadi Oh, jadi itu yang jadi respondennya apa informannya itu? Mustahik, muzaki, sama Oke, pengelolaan zakat. makinya aja. nah itu dia karena judulnya ini di sini zakat profesi di ASN. Iya. Jadi kan objeknya itu yang terbayang adalah kamu meneliti Iya. ASN yang bayar zakat di Universitas Iya. Banten gitu. Mungkin harus dibedakan ya. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah berapa orang yang ASN? Cuma 5 itu. Enggak, total berapa tadi? 5. Coba totalnya berapa? 11 atau berapa? Kan dari Basnas. Enggak, yang ASN dulu aja. Nah itu yang difokusin. Yang lain-lainnya itu kan sebagai tambahan untuk menunjang penelitian. Iya. Tapi sampel yang kamu gunakan untuk diteliti dalam judul ini harus ASN yang sudah bayar zakat di Nah, itu yang kalaupun yang lain ada informan, ada akademisi untuk pengambilan strategi itu kan tambahan kan, bukan tujuan utama di judul. Jadi yang dibedakan dalam sampel tadi 23 orang misalnya, tapi yang saya gunakan sampel ASN dan berarti sekian orang. Selebihnya yang lain adalah sebagai informan untuk merumuskan strategi dan pendistribusian dan strategi selanjutnya gitu. Jadi disebutkan di metodologinya, jadi supaya jelas ya. Jadi biar kayak nggak seperti saya dan Bu Yuda gitu. Ini Saya juga bingung nih, ada akademisi, ada ASN, ada mustahik. Ini diteliti siapa? Gitu, Ya soalnya sebenarnya. ininya kan ada Basnas juga kan Bu. Sebenarnya Jadi kalian tuh harus membedakan yang jadi populasi, sampel, informan gitu. Kalau sampel itu yang di bagian kuesioner harus jelas memang ASN yang diteliti. Tapi kalau informan untuk interview itu boleh siapapun. Gitu. tapi masalahnya di penelitian ini sebenarnya terlalu banyaknya itu di Basnasnya sendiri Bu. Untuk kayak analisis SWOT di SPM itu fokusnya ke lembaganya itu sendiri Bu. Nah Soalnya- makanya beda dengan judul dengan isinya. Soalnya diharapkan bahwa kalau misalkan Basnasnya optimal, itu pengelolaannya juga optimal untuk zakat profesi. Satu lagi sebelum mumpung ingat ya. Ini judulnya optimalisasi zakat. Sebenarnya ada yang bilang apa yang dioptimalkan? Zakat itu kan objeknya. Misalnya optimalisasi penyaluran zakat, optimalisasi pengumpulan zakat, atau optimalisasi manajemen. Apa bukan zakat yang dioptimalkan kan? Nah, itu kalau saya merumuskannya secara keseluruhan, jadi kayak pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Jadi di situ ada semua di analisis IFAS dan EFAS ini. Jadi dari pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan. pendayagunaan. Berarti manajemen zakat berarti Manajemen zakat. manajemen dana zakat, optimalisasi manajemen dana zakat. Bisa gitu. Iya, manajemen kan termasuk dari pengumpulan, pengelolaan sampai pendistribusian intinya. Soalnya di Basnas sendiri kan ada 5 bidang. Nah, itu saya masukin jadi rumusan SWOT juga itu. Kayak bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, pendayagunaan itu jadi satu. Paham sih. Sebenarnya kalau kualitatif itu yang penting apa? Fokus ke satu, tapi dalam. Kalau kamu ini luas banget gitu, jadi semua dimasukin gitu. Iya. Akhirnya kita juga jadi bingung fokusnya apa sih? sebenarnya kalau ini bagus sih, jadi menambah semua. Tapi karena terlalu banyak jadi Nggak fokus kaliannya gitu. Sayang aja, padahal ya bagus dan bagus. ya bisa buat judul juga. Sebenarnya Bayu bisa jadi berapa judul? Iya, Bu. Gimana ini? Ya tapi nggak mungkin diubah lagi juga.
Jadi semuanya dari mulai pengumpulan zakat, pendistribusian sampai penimbunan. Fokus luas. sama Tapi bidang-bidang sebenarnya itu. yang membedakan di sini ASN-nya loh yang difokusin. Ya, ASN dan zakat profesi ya. Profesi. Sebenarnya gini, optimalisasi pengumpulan zakat, optimalisasi pengumpulan dana zakat sebagai instrumen distribusi, gitu kan? Iya, bisa Jadi karena di sini nggak ada pengelolaan zakat ASN-nya kan, tapi yang difokuskan optimalisasi pengumpulan dana zakat profesi pada ASN sebagai instrumen distribusi pendapatan. Jadi dilihat optimal nggak pengumpulan dana zakat ASN-nya, bagaimana pengelolaannya itu pendistribusiannya. Tapi kalau optimalisasi zakat itu ada yang hilang gitu. Iya. Kalau menurut saya tambahin di optimalisasi pengumpulan dana zakat profesi sebagai instrumen distribusi pendapatan. Jadi ada distribusinya juga. Iya, harusnya gitu. Harusnya ada objeknya satu gitu untuk pengumpulan ataukah pendistribusian. Iya, mungkin judulnya ditambahin di sini. Jenjang optimalisasi zakat. Pengumpulan. Pengumpulan atau pengelolaan? Kalau pengelolaan malah luas itu. Pengelolaan itu udah termasuk Iya. Ini pengumpulan. masalah nomor satunya pengelolaan. Iya, pengelolaan itu yang dimaksud mencakup Tiga itu Tiga tadi. itu. Ya udah pengelolaannya juga arti ya. Karena memang optimalisasi pengelolaan. Iya, karena memang isinya seperti itu gitu Bayu. Iya. Iya. Dan ini juga memang ini kayak analisis ya. Jadi analisisnya nggak hanya analisis SWOT. Tadi ada apa lagi? Analisis SWOT, analisis Strategi. ISPM, Ada strateginya. analisis ISPM. matriks, IE. Iya, jadi ini sebenarnya Bayu Bukan kan bisa SWOT bikin doang. tiga judul skripsi loh ini. Karena kan di sini analisis SWOT aja, tapi di dalamnya kan bukan SWOT ternyata. Iya, Nggak itu. hanya SWOT maksudnya. Iya, kan hanya SWOT. Itu dari Fred David emang sebenarnya mencakup itu lebih ke manajemen strategi. Jadi mencakup input tadi matching di internal eksternal yang matriks sama yang ISPM itu Nah, prioritas kenapa nggak strategi. judulnya manajemen strategi? Karena kalau SWOT aja harusnya dalamnya udah SWOT aja nggak usah Iya. kemana-mana gitu. Manajemen strategi zakat profesi. Gitu. Jadi dalamnya gak usah lagi analisis SWOT. Karena banyak kan nggak hanya Iya. SWOT aja. Iya diri aja. Jadi jangan optimalisasi. Judulnya dihilangkan aja dengan analisis SWOT-nya karena ini kan analisisnya nggak hanya SWOT ya. Aja manajemen strategi zakat profesi, manajemen strategi pengelolaan zakat profesi. Tuh. Ada bagian ini, udah nggak usah pakai analisis SWOT, hapus aja. Jadi manajemen strategi pengelolaan zakat profesi pada ASN gitu. Ya, baru ya dalamnya nyambung. Tapi kalau untuk yang dalamnya apa perlu diubah lagi? Ya paling yang diubah tambahin teori manajemen strategi, Terus ini Bayu. bukan optimalisasi. Ya, terus ini nomor 2 ada analisis SWOT ya. Kalau untuk ukur ini analisis SWOT itu digunakan hanya untuk mengetahui kekuatan ininya ya, apa efektivitas zat. Oh, iya. Di analisisnya itu dia pakai SWOT, yang kedua matriks. Kalau matrik untuk apa? Matriks IE itu untuk menentukan apakah strategi yang digunakan itu sebaiknya apa gitu. Iya, termasuk SWOT. SWOT itu kan nanti ujungnya Iya. strateginya gimana, Iya. gitu kan? SWOT, terus matriks, satu lagi apa tadi? ISPM. Nah, ketiga ini digunakan untuk menentukan strategi, gitu. Jadi supaya terarah ya, ya kita ngerti. Kamu pengen menuangkan semua di sini, tapi jadinya nggak terstruktur gitu. Iya. Jadi nanti di sini, misalnya untuk menganalisis nanti antara rumusan tujuan sama isinya sampai kesimpulan juga nggak sama loh. Misalnya ya tujuan nama rumusan 3, kesimpulannya 5. Iya. Harusnya ya simpulan sesuai dengan rumusan dan tujuan. Iya. Nah, kamu bisa di sini menggunakan manajemen strategi ini ya, menggunakan 3 analisis ini, fokusnya di situ. Oh iya. SWOT, matriks sama ISPM. nah KSPM. Baru mulai menentukan strategi. Baru pas judulnya ya, nggak judul ada isinya. Iya. Jadi nanti rumusan tujuannya diganti menggunakan 3 ini, menggunakan analisis SWOT, yang kedua analisis apa, yang ketiga misalnya
Siap. Jadi bab 4-nya kamu usah ganti, kebanyakan bab 4-nya. Iya, Bang. Paling bab 1 di rumusan tujuan, kemudian bab 2 tambahin materi tentang manajemen strategi, nggak usah pakai optimalisasi. Kemudian di bab 3-nya metodologinya tadi difokuskan ke 3 analisis tadi sama strateginya. Sama tadi tambah yang jadi sampel ya diperinci gitu ya. Difokuskan sampelnya itu pada membuat kuesioner hanya yang ASN, selebihnya itu informal. Gitu. Jadi yang kuesionernya kami fokusin di ASN. Tapi kalau untuk di dalamnya itu kayak di perumusan strategi atau tetap? Nah, kalau untuk perumusan strategi itu kan wawancara, nanti nggak usah ngisi kuesioner sebenarnya. Kuesioner itu khusus buat yang di judul untuk ASN-nya ini. Harusnya gitu. Yang lain-lainnya itu sebagai tambahan informal wawancara untuk menentukan strategi. Iya, tapi dicantumkan di metodologinya. Ya. Ya, ini terlalu luas karena banyak banget isinya gitu. Tapi jadi nggak matching antara depan sampai belakang. Gitu aja sih, biar konsisten aja. Itu namanya metode ilmiah gitu ya. Iya, berarti juga pusing. Terus ini nggak sih emang bab ini kayak disertasi nggak sih, strategi kebijakan ini berarti hasil pemikiran baik kira-kira. Iya. Untuk menjawab bersama-sama nomor 3. Ya awalnya sebenarnya analisis dan nggak pakai analisis SWOT, cuman karena pengen strategi ya. Gimana caranya yang dihasilkan itu nggak bias gitu Bu, nggak subjektif gitu. Jadi dirumuskan ya ada angka-angkanya gitu. Ya, jadi sebenarnya mix method kan ini harusnya. Iya, lebih ke cetaknya sih. Ya, nanti dicek lagi ya. Terus gini, kamu bab 3-nya udah bagus deh, dari ada teknis datanya, ada juga absahan datanya, ada validitasnya gitu. Tapi kok nggak dipakai di bab 4? Maksudnya nggak dipakai gimana Bu? Di bab 4 kan langsung aja lah strategi-strategi, tapi urutan-urutan metodologinya justru di bab 4 nggak dipakai. Padahal bab 3 itu kita gunakan sebagai dasar buat bab 4 metodologinya. Jadi seperti hal yang terpisah aja gitu. Bab 3 ini teori-teorinya, bab 4 sendiri. Nah iya itu malah dari yang bab 4 tuh kayak misalkan analisis kasus negatif itu emang dilakukan, cuman lebih kayak ditarik ke depan gitu. Iya, makanya itu maksudnya harusnya di bab 4 pun menggunakan pandangan teknik analisis datanya itu dipakai urutan-urutannya apa aja. Itu dipakainya itu disebutin gitu atau gimana Bu? Iya, mesti satu reduksi data, datanya apa aja. Terus yang kedua display data, penyajian data. Penyajian data. Nah, data yang disajikan apa aja. Ya nggak apa-apa, tapi cuma dipakai gitu. Disebutkan kembali. Disebutkan. Baru reduksi data, dari situ saya kemudian kesimpulannya apa. Siap. Tujuan ya. Tujuan ya. Metodologi pertama di sampel ya. Dan terus keempat sesuaikan dengan urutan. Keempat gunakan dasar metodologi. Kesimpulannya sesuaikan dengan tujuan, rumusan dan tujuan. Oke, langsung daftar S2 aja. Assalamualaikum.
paling jelasin 7 menit kan katanya. Latar belakang, hasil dan pembahasan aja. Latar belakang, hasil dan pembahasan udah, habis itu nanti ditanya-tanya. Bab 2 bab 3 enggak? 2 bab 3 paling ditanya. Oh, menjelaskan enggak berarti? Enggak. Oh, berarti latar belakang hasil dan pembahasan. Iya. Hasil pembahasan kesimpulan. Belum. Kamu belum. Nah, pulang. Ini ditanya juga kamu masih ini yang baru. Iya. Ditanyain. Oh ini ada tambahan. Enggak. Nunggu yang lain kan sore. PT-nya nggak bisa disambung, nggak bisa disambung ke layar, melek ya. Tuh tadi juga aku gitu. Ya udah akhirnya juga untungnya cuma 7 menit kan, nggak pakai teori. Apa aja berarti pendahuluan? Aku tadi Latar belakang, terus hasil dan pembahasan, berapa tuh? dan nggak nyampe nutup langsung ditanya kepanjangan. Iya. Kepanjangan apa? Kepanjangan jelasin ya. Kepanjangan ininya nih. Jadi si Buka pengen singkat. Singkat. Wisata ini berpotensi, ya berpotensi udah. Nah, sebenarnya saya juga singkat, cuman nggak tahu aja skripsi saya isinya emang banyak. Nggak berarti kebanyakan ini. Tapi Iya. si Buka tuh gini nih, geli. Wah ini lagi. Masuk. Kok ini gini? Berat lagi. Nggak sih, saya santai aja. Ngomong gitu sih ibunya. Kalau kuanti, Wah. oh kuali. Pas lihat judulnya kan di Shopee. Wah, menarik nih, langsung searching si ibunya. Iya katanya juga tadi, iya judulnya pada menarik. Menarik apanya menarik? Satu lagi. Siapa ini? Oh iya. Dan